Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mempresentasikan tentang konsep aspek lega pelayanan lansia dan mempertahankan kemampuan ADL pada lansia serta gangguan personal hygiene. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan diri dan anggota kelompok saya. Pertama ada Natasha Salsabila, ada Tika Septiana Bidodo, dan saya sendiri Mita Hanum Aryasari. Next saja. Baiklah, langsung saja untuk presentasinya. Yang pertama, definisi. Lansia adalah seseorang yang telah memasuki usia 60 tahun ke atas. Lansia merupakan kelompok umur pada manusia yang telah memasuki tahapan akhir dari fase kehidupannya menurut WHO 2009 dalam Kurniati Azlinda 2010. Sedangkan etika keperawatan, nursing etik merupakan bentuk ekspresi bagaimana perawat seharusnya mengatur diri sendiri dan etika keperawatan diatur dalam kode etik keperawatan. Berdasarkan definisi tadi, maka dapat disimpulkan bahwa aspek legal etik keperawatan pada lansia adalah aspek aturan keperawatan dalam memberikan asuhan keperawatan sesuai lingkup wewenang dan tanggung jawabnya pada berbagai tatanan pelayanan, termasuk hak dan kewajibannya yang diatur dalam Undang-Undang Keperawatan. Prinsip etika pelayanan kesehatan pada lansia. Empati. Istilah empati menyangkut pengertian, simpati atas dasar pengertian yang dalam. Dalam istilah ini diharapkan upaya pelayanan geriatri harus memandang seorang lansia yang sakit dengan pengertian kasih sayang dan memahami rasa penderitaan yang dialami oleh penderita tersebut. Autonomi atau hak memilih. Di sini autonomi yaitu hak pasien untuk memilih treatment terbaik untuk dirinya. Yang kedua ada benefisensi atau berbuat baik, di mana kewajiban untuk melakukan hal yang tidak membahayakan pasien dan secara aktif berkontribusi bagi kesehatan, dan prinsip jangan membunuh, menghilangkan orang lain, dan jangan menambah penderitaan pada orang lain. Confidentiality atau kerahasiaan, yaitu menghargai kerahasiaan terhadap semua informasi tentang pasien atau klien yang sudah dipercayakan kepada perawat. Justice atau keadilan, kewajiban untuk berlaku adil kepada semua orang, pasien, klien. Kata adil di sini yaitu berarti tidak memihak. Fidelity atau loyalty atau ketaatan, yaitu kewajiban untuk kesetiaan termasuk kesepakatan dan bertanggung jawab terhadap kesepakatan yang telah diambil. Yang terakhir yaitu veracity atau kejujuran, yaitu kewajiban untuk mengatakan kebenaran. Contohnya adalah kita menyampaikan kondisi pasien yang sebenarnya. Prinsip veracity mengikat pasien dan perawat untuk selalu mengutarakan kebenaran. Baiklah, saya akan presentasi akan dilanjutkan pada rekan saya. Baiklah, selanjutnya saya Natasha Salsabila akan memperjelas tentang mempertahankan activity daily living atau ADL pada lansia. Yang pertama yaitu langkah-langkah mempertahankan activity of daily living ADL pada lansia ini. Yang pertama yaitu latihan kepala dan leher. Pada latihan kepala dan leher ini yaitu yang pertama lihat ke atap kemudian menunduk sampai dagu ke dada. Yang kedua putar kepala dengan melihat bahu sebelah kanan lalu sebelah kiri. Miringkan kepala ke bahu setelah sebelah kanan lalu ke sebelah kiri. Yang B yaitu latihan bahu dan lengan. Yang pertama yaitu kita angkat kedua bahu ke atas mendekati telinga, kemudian turunkan kembali perlahan-lahan. Yang kedua yaitu tepukan kedua telapak tangan dan renggangkan lengan ke depan lurus dengan bahu. Pertahankan bahu tetap lurus dan kedua tangan bertepuk, kemudian angkat lengan ke atas kepala.
Yang ketiga, yaitu satu tangan menyentuh bagian belakang dari leher, kemudian raihlah punggung sejauh mungkin yang dapat dicapai, dan bergantian tangan kanan dan kiri. Selanjutnya yaitu keempat, letakkan tangan di punggung, kemudian coba meraih ke atas sedapatnya. Yang C, kita masuk ke latihan tangan, yaitu yang pertama pada latihan tangan ini letakkan telapak tangan di atas meja, lebarkan jari-jari tekan ke meja. Yang kedua, baliklah telapak tangan, tariklah ibu jari melintas permukaan telapak tangan untuk menyentuh jari kelingking. Kemudian tarik kembali, lanjutkan dengan menyentuh tiap-tiap jari dengan ibu jari dan kemudian setelah menyentuh tiap jari. Yang ketiga yaitu kepalkan tangan sekuat mungkin, renggangkan jari-jari selurus mungkin. Selanjutnya itu ada latihan punggung. Pada latihan punggung ini kita melakukan yaitu dengan tangan di samping, bengkokkan badan ke satu sisi, kemudian ke sisi yang lainnya. Letakkan tangan di pinggang dan kedua kaki, putar tubuh dengan melihat bahu ke kiri dan ke kanan. Yang ketiga yaitu tepukan kedua tangan di belakang dan renggangkan kedua bahu ke belakang. Selanjutnya yaitu latihan paha. Latihan paha ini dapat dilakukan dengan berdiri tegak dan memegang sandaran kursi atau dengan posisi tidur. Yang kedua yaitu lipat satu lutut sampai pada dada di mana kaki yang lain tetap lurus dan tahan beberapa waktu. Yang ketiga yaitu duduklah dengan kedua kaki lurus ke depan, tekankan kedua lutut pada tempat tidur hingga bagian belakang lutut menyentuh tempat tidur. Yang keempat yaitu pertahankan kaki lurus tanpa membengkokkan lutut. Kemudian tarik telapak kaki ke arah kita dan renggangkan kembali. Selanjutnya yaitu latihan pernapasan. Yang pertama, yaitu duduklah di kursi dengan punggung bersandar dan bahu rileks. Letakkan kedua telapak tangan pada tulang rusuk, tarik napas dalam-dalam maka terasa dada mengembang. Sekarang keluarkan napas perlahan-lahan sedapatnya. Terasa tangan akan menutup kembali. Yang selanjutnya itu kita ada juga latihan muka, yaitu yang pertama yang kita lakukan yaitu kerutkan muka sedapatnya, kemudian tarik alis ke atas, tutup mata kuat-kuat, kemudian buka lebar-lebar. Yang ketiga yaitu kembangkan pipi keluar sebisanya, kemudian isap ke dalam. Yang terakhir yaitu tarik bibir ke belakang sedapatnya, kemudian siutkan dan bersiul. Next, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Kepada Tika dipersilakan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai personal hygiene pada lansia. Permasalahannya yaitu yang pertama defisit perawatan diri, mandi atau hygiene berhubungan dengan yang pertama kurangnya koordinasi sekunder, yang kedua kelemahan otot sekunder, yang ketiga paralisis sebagian atau total, yang keempat keadaan koma, yang kelima gangguan visual sekunder, yang keenam tidak berfungsinya atau hilangnya ekstremitas. Yang ketujuh, perawatan eksternal seperti gip, bidai, penyongkong, atau alat intravena. Yang kedelapan yaitu kelelahan, nyeri pasca operasi. Yang kesembilan, defisit kognitif. Dan yang selanjutnya nyeri. Gangguan yang kedua yaitu gangguan integritas kulit berhubungan dengan iritasi, frekuensi BAB yang berlebih. Yang pertama yaitu ganti popok jika basah. Yang kedua, bersihkan bokong perlahan dengan sabun non-alkohol. Yang ketiga, beri salep seperti zinc oksida bila terjadi iritasi pada kulit. Yang selanjutnya, observasi bokong dan varian dari infeksi. Yang kelima, kolaborasi dengan dokter dan pemberian terapi antifungsi sesuai indikasi. Yang keenam, yaitu gangguan citra tubuh berhubungan dengan perubahan dalam penampilan sekunder akibat kehilangan bagian tubuh. Baiklah, mungkin itu saja presentasi dari kami kelompok 7. Terima kasih, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.